Kalau kita menginginkan bisa dicapainya kekebalan komunitas, herd immunity, maka vaksinasi itu tidak perlu dilaksanakan terhadap 100% orang. Cukup di kisaran antara 70% sebenarnya kita sudah bisa mencapai herd immunity, kekebalan komunitas. Nah, dasar inilah yang kemudian kita pakai bahwa perhitungan kita hanya mencapai di herd immunity, artinya sekitar 160 juta orang. Apabila kemudian menggunakan platform yang dipakai di Sinovac, karena ini yang akan diproduksi di Bio Farma, maka kita membutuhkan dual dose. Jadi kebutuhan vaksinnya adalah sekitar 2 kali 160 juta adalah 320 juta. Kemudian yang berikutnya yang kita hitung adalah bahwa yang kita vaksin adalah pada kelompok usia dan syarat yang sudah digunakan di dalam kaitan pelaksanaan uji klinis fase 3. Kita tahu untuk produk Sinovac, Sinovac pun juga sama, CanSino juga sama. Ternyata vaksinasi ini hanya dilakukan pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Maka kelompok inilah yang akan kita vaksin dan di dalam uji klinisnya juga disebutkan di kelompok itu tidak boleh ada yang berpenyakit komorbid berat. Pertanyaannya bagaimana di luar usia itu? Kami tidak memiliki data uji klinisnya. Tidak ada uji klinis yang dilakukan pada usia 0 sampai 18. Tidak ada uji klinis yang dilakukan pada usia di atas 60 tahun. Sehingga kita belum akan melakukan vaksinasi pada kelompok di luar 18 sampai 59. Tetapi bukan berarti kita akan abaikan. Tentunya dengan berjalannya waktu kita akan melakukan penelitian dan seluruh dunia pun juga akan melakukan hal yang sama untuk bentangan usia itu. Tetapi di dalam tahapan yang awal ini kita tetap menggunakan data yang kita pakai karena memang uji klinisnya pada bentangan usia itu. Ini yang harus kita pahami bersama, bukan berarti kita tinggalkan. Dan ini pun juga tidak kemudian seluruh usia 18-59 kita suntik, karena pada kelompok yang dengan komorbid berat pun juga tidak memiliki data untuk dilakukan penyuntikan. Ini kebutuhan kita.